Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aulia. Tempat tanggal lahir saya Makassar 10 Maret 91. Saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam, memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Munarman wajib ditangkap karena sudah jelas sepak terjangnya membahayakan Indonesia. Ditulis Abu Daeng Al-Makazari di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ahmad Aulia, salah satu terduga teroris di Makassar, telah membuat pengakuan dan sangat mencengangkan. Ternyata nama Munarman disebut. Sebenarnya hal ini sudah lama diketahui publik. Bahkan sudah beredar foto-foto Munarman pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan ISIS beberapa tahun yang lalu. Bahkan mungkin masih ada videonya. Dan entah kenapa belum juga ditindak waktu itu. Ya mungkin backingan Munarman masih kuat. Sang bohir yang masih misterius itu punya pendanaan yang melimpah. Namun kini dengan dibekukannya atau diblokirnya rekening Front Pembela Islam sebanyak 92 rekening itu, FPI dan tokoh-tokohnya benar-benar seperti macan ompong. Tak ada logistik untuk berbuat gaduh, tentu saja tidak akan bisa. Dulu dengan sikap arogannya, Munarman serasa di atas awan, merasa sangat kuat. Dan bahkan saking arogannya, ia berani melemparkan air di gelas yang ada di meja ke wajah orang tua yang bernama Tamrin Tomagola saat acara wawancara di TV One. Nah sekarang, apakah ia akan bersikap arogan lagi? Merasa tidak akan diciduk? Ampun Bang Jago, nanti kita lihat ke depannya. Pengakuan salah satu anggota FPI terduga teroris ini sangat jelas. Bahkan ia mengatakan telah berbaiat dengan pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi, kelompok yang terkenal sadis dan tidak segan-segan memenggal kepala di Syariah. Saya ditangkap pada tanggal 6 Januari tahun 2021 di Polda Sulawesi Selatan. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, kata Ahmad Aulia. Dan ketika saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu. Dan setelah berbaiat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Yang mengisi acara itu Ustadz Agus dan Abdurrahman selaku pimpinan Panglima FPI di Kota Makassar, ujar Ahmad Aulia. Sungguh bukan perilaku Islam yang sesungguhnya. Kaum ISIS dan sekutunya, meskipun mereka menyandang Islam, namun memaksakan diri menjadi orang yang punya wewenang menghukum siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Atau istilahnya, mereka memaksakan diri menjadi khalifah. Padahal khalifah pilihan Allah itu bukan orang-orang seperti dia. Soal khalifah tidak boleh kebablasan. Tetapi ini butuh kajian yang mendalam. Bukan tema yang membuat orang-orang menjadi halu berdirinya negara Islam dan semua manusia bahagia. Tak semudah itu, Ferguson, apalagi jika nafsu dan syahwat masih dominan dalam beragama. Jadi jangan harap
kekhalifahan terwujud dengan indah. Apalagi keberadaan FPI di negeri ini dengan revolusi akhlaknya, sementara imamnya porn fugitif. Sama saja kelakuan mereka dengan ISIS. Tetapi itulah mereka nekat. Menurut mereka yang tidak sesuai Islam wajib dihukum dan disingkirkan. Tetapi sayangnya, Islam yang dipahaminya bukanlah representasi Islam yang hakiki. Jadi mereka bagaikan monster yang memakai nama Islam. Dan cuci otak seperti itu sudah berlangsung lama. Itulah cara-cara untuk menciptakan konflik demi tujuan politis kekuasaan. Umat diberi pemahaman horor, namun mengatakannya itu adalah Islam. Apalagi penampilan para ustadznya kan terlihat religius. Klop sudah penipuannya. Lalu akhirnya terjadilah bentrokan dan kekacauan serta kekejaman. Dan hal itu terus dibakar atau dipicu dengan keberadaan orang-orang yang berlabel ustadz. Katakanlah ada Haikal Baras, Yahya Waloni, Tengku Zul, Abdul Somad, dan yang lainnya. Mereka ini terus memprovokasi, mengkerdilkan pemikiran umat. Seperti Yahya Waloni yang doyan mengkafir-kafirkan, ngaku mualaf, tetapi ceramahnya kayak setan paling bengis. Islam tidak sembrono. Islam tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni. Orang yang sok jago dan sepertinya meminta untuk diciduk juga. Dengan disebutnya nama Munarman, sudah jelas bahwa orang ini adalah salah satu orang yang berbahaya di Indonesia. Petinggi FPI ini bisa saja punya jaringan di luar negeri. Bisa di Inggris, di Jerman, dan bahkan di Timur Tengah, di mana ISIS bercokol. Bukankah rekening FPI sudah ketahuan ada hubungannya dengan luar negeri? Maka tidak mungkin Munarman tidak tahu semua itu. Ketika Munarman mengatakan uang yang ada di dalam rekeningnya itu akan digunakan untuk biaya pengobatan ibunya, itu bisa saja berbohong. Apalagi waktu kejadian 6 anggota FPI ditembak itu, Munarman telah berbohong bahwa anggota FPI atau Laskar FPI tidak pernah dipersenjatai. Padahal nyata-nyata terjadi tembak-menembak dengan aparat. Jadi, kalau sudah sering berbohong, ini justru lari dari ajaran Islam kan? Saudara Munarman memang harus diperiksa atau ditangkap segera. Jangan sampai ia kabur. Ada banyak keterangan yang bisa digali dari seorang Munarman. Bahkan dari Munarman, beberapa bohir yang telah mendanai kegiatan horor FPI bisa terungkap dengan sangat jelas. Dan biasanya sih, pembohong itu harus dipaksa buka mulutnya. Wajib dipaksa agar tidak berbohong lagi. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.